Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, santriwan dan santriwati kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyelesaikan KD 1 ya, menganalisis konsep usul fikih. Ya, dan kalian juga Ustadz udah berikan tugas mencari usul fikih dari segi makna, dari segi istilah dan lain sebagainya. Insyaallah pada materi yang kedua perlu Ustadz sampaikan bahwasanya dalam silabus untuk tahun ini ada perbedaan sedikit. Di buku LKS kalian ada terdapat 2 bab yang dihapus. Jadi itu tidak ada di dalam silabus untuk tahun ini. Yang pertama bab 1 Khilafah Islamiyah, yang kedua bab jihad. Itu tidak ada di dalam silabus. Jadi langsung ke bab 3 ya. Bab 3 ini menjadi KD 2 di sini ya. KD 2 menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq disepakati dan mukhtalaf yang tidak disepakati. Nah, buka langsung di halaman ke-24. Buka langsung halaman ke-24. Di situ ada halaman 24 sudah di buku LKS kalian. Nah, di situ ada bab 3 sumber hukum Islam. Pertama sekali kita akan bacakan tujuan pembelajaran. Antum juga bisa baca di buku antum. Memahami Al-Quran sebagai hukum Islam yang muttafaq, menjelaskan sunnah sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq, menjelaskan ijma' sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq, dan menjelaskan qiyas sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq. Kemudian menjelaskan istihsan sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, menjelaskan masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, menjelaskan urf sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, menjelaskan istishab sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, menjelaskan syar'u man qablana sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf juga, menjelaskan mazhab sahabi sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, menjelaskan zara'ah ataupun zari'ah sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, dan satu lagi di sini kurang ya di tujuan pembelajarannya yang disebutkan menjelaskan dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Oke. Mungkin nanti ada sebagian yang perlu ditulis, akan Ustaz tuliskan di papan tulis ini ya. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Pertama sekali mukhtalaf dan ghairu mukhtalaf. Kita buat macam cabang ya. Seperti ini. Mudah-mudahan jelas. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam SHI ada yang sifatnya itu muttafaq, ada yang sifatnya mukhtalaf. Akan kita ketahui bersama nanti apa itu muttafaq, apa itu mukhtalaf. Ya. Muttafaq artinya yang disetujui, ya. Muttafaqun alaih, yang disetujui oleh alaih. Alaih biasanya kalau dalam hadis disebutkan muttafaqun alaih, hadis yang disetujui oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Oke, hadis itu paling kuat derajatnya ketika disebutkan muttafaqun alaih, karena 2 imam tersebut tidak berselisih dalam hadis itu, dalam sanadnya. Ya. Pertama sekali, muttafaq di sini ada Al-Quran. Akan kita bahas satu-satu. Kedua, as-sunnah. Ketiga, al-ijma'. Dan yang keempat, al-qiyas. Itu sumber Islam yang muttafaq, yang disepakati. Seluruh ulama fikih menganggap ini adalah sumber Islam ataupun sumber hukum Islam yang disepakati. Jadi tidak ada perselisihan bahwasanya ketika ada dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, sebagian ulama fikih tidak mengambil dalil itu, tidak, melainkan semuanya sepakat bahwasanya 4 sumber ini sumber asli daripada hukum Islam. Apa hukum Islam? Nah, yang kita bahas termasuk daripada haram, mubah, makruh, wajib,
dan juga mandub sunnah. Pertama sekali Al-Quran, ya bisa dilihat di bukunya Ustaz bacakan. Pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran artinya adalah bacaan, dari kata qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u qira'atan Al-Quran. Sedangkan dari segi istilah, bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Di sini bisa ditambahkan, di bukunya bisa ditambahkan, ada kurang sedikit ya, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Terkadang ada wahyu yang diturunkan Allah SWT langsung seperti ilham. Itu tidak dijadikan Al-Quran, melainkan itu disebut dengan hadis qudsi. Ya, di sini agak kurang nih. Di bukunya coba ditambahi sedikit, firman Allah SWT yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tambahi melalui malaikat Jibril. Nah, dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Perlu diketahui kalimat mutawatir adalah jam'un an jam'in. Jam'un an jam'in maksudnya apa? Ketika seseorang meriwayatkan sesuatu kejadian ataupun suatu perkara, maka kita akan meragukan ini benar atau tidak, karena satu orang itu belum tentu dia berkata jujur. Tetapi ketika berita itu diriwayatkan oleh mutawatir, oleh jamaah mutawatir ini ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 100 orang, 1000 orang. Mutawatir artinya jumlah yang mana tidak bisa mereka berkumpul untuk melakukan suatu kebohongan. Itu yang dinamakan dengan mutawatir. Seperti contohnya, ketika ada orang balik dari Mekah, dia katakan di Mekah ada Ka'bah. Apakah kita percaya? Tentu kita percaya. Kenapa? Karena yang mengabarkan berita itu bukan satu orang. Setiap orang dari Mekah balik ke Indonesia pasti dia katakan di Mekah itu ada Ka'bah. Nah, itu kabar mutawatir seperti itu. Quran diriwayatkan secara mutawatir. Jamaah sahabat meriwayatkan kepada jamaah tabi'in meriwayatkan kepada jamaah tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada jamaah setelahnya sampai kepada kita pada saat ini. Dan membacanya merupakan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Aku tidak kata Nabi SAW, barang siapa membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibacanya diberikan satu kebaikan, dan kebaikan Allah SWT akan berikan ganjaran 10 kali lipat. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Wallahu a'lam. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka didengarkan dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ini ada yang mengatakan sunnah ya, sunnah ketika dibacakan Al-Quran agar kita mendengarkan dan diam. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya bagi ketika kita dibacakan kepada kita Al-Quran, kita wajib untuk diam dan mendengarkannya. Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. La yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Nah, pertama kita tahu pengertian Al-Quran. Sekarang pokok-pokok isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Apa saja kandungan Al-Quran? Nah, di sini akan kita bahas. Pertama sekali kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dalam agama Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Di dalam surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama. Adapun pokok-pokok isi Al-Quran, yang pertama akidah, kedua ibadah, ketiga janji dan ancaman, keempat akhlak, kelima hukum-hukum, keenam kisah umat terdahulu. Nah, ada 6 kandungan Al-Quran, akidah dan akhlak.
Karena Al-Quran ini merupakan kitab pedoman yang mana setiap muslim menjadikan Al-Quran ini depannya sebagai pedoman. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di depannya, ya, ketika dia ingin berbuat sesuatu, dia katakan, apakah ini ada dalam Al-Quran? Apakah ini benar diperintahkan oleh Al-Quran ataupun tidak? Dia jadikan setiap sesuatu yang ia lakukan berpedoman pada Al-Quran, maka Al-Quran akan menggiringnya, akan menuntunnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, man ja'alahu khalfa dhahri, barang siapa yang membelakangkan Al-Quran ataupun membelakangi Al-Quran, tidak memakai daripada pedoman-pedoman Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Al-Quran ini menggiringnya ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada manusia, yaitu menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Esa yang tidak berhak beranak pinak. Beriman kepada Allah adalah salah satu butir rukun iman yang sempurna. Yang pertama, orang yang tidak percaya kepada Allah disebut orang kafir ataupun musyrik. Nah, kandungan Al-Quran, bahkan ada satu surah di dalam Al-Quran yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya surat itu ta'dilu sulusal Quran, di dalamnya mengandung sepertiga makna Al-Quran. Surah itu pendek dan antum semua Ustadz yakin kalian hafal surat itu. Surat apa suratnya? Surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tauhid yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang sebenar-benarnya. Oke. Kemudian yang kedua, makna Al-Quran ataupun isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk atau patuh. Menurut pendapat para fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Itu ibadah rukun-rukun Islam. Ketika seorang sahabat, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian sahabat tadi katakan, wahai Rasulullah, seandainya aku tidak menambah, apakah aku sudah sudah dianggap sebagai muslim? Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sebagai muslim. Nah, ketika seseorang meyakini ada 5 hukum, 5 perkara yang wajib dia lakukan, ibadah tadi. Adapun ibadah-ibadah yang lain sunnah, ya, disunnahkan. Sholat sunnah, puasa sunnat, kemudian membaca Al-Quran sunnah dan lain sebagainya, tapi memiliki pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran juga terdapat janji sebagai motivasi ataupun sebagai penyemangat seorang hamba untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua adalah ancaman supaya seseorang hamba ini takut untuk melakukan suatu kesalahan. Fitrah daripada manusia, ketika diberikan sesuatu janji maka dia akan menjadi semangat, tetapi ketika dia diberikan satu ancaman maka dia akan menjadi takut. Janji yang sering Allah SWT sampaikan di dalam Al-Quran diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sedangkan ancaman dalam Al-Quran Allah SWT peruntukkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya dengan surga dan ancaman yang Allah SWT berikan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang keempat adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik itu mahmudah ataupun mazmumah. Jadi 2 akhlak, ya. Jadi tidak berakhlak. Ini orang tidak berakhlak. Berakhlak sebenarnya dia. Berakhlak, akhlaknya akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah. Ketika kita lihat orang yang kurang ajar misalkan, itu orang tak berakhlak. Dia berakhlak sebenarnya, berakhlak mazmumah, bukan berakhlak karimah. Tetapi kebanyakan akhlak ini dikenal kepada sesuatu yang baik. Nah, tapi dalam bahasa akhlak terbagi menjadi 2. Ada namanya akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada namanya akhlak mazmumah ataupun akhlak yang
tercela. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang akhlak. Dengan berperilaku baik dan mengikuti ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, manusia akan selamat dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti akhlak seorang anak kepada orang tua diatur dalam Al-Quran. Anak akhlak bertetangga, berteman dan lain sebagainya diatur dalam Al-Quran dan dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian isi yang kelima adalah hukum-hukum. Isi Al-Quran juga mengandung hukum-hukum, baik secara jelas, yaitu secara Allah SWT sebutkan hukumnya, ataupun secara makna, yang mana kita tidak tahu hukum dari suatu ayat kecuali dengan mengandalkan ijtihad para ulama untuk mengkaji hukum yang terkandung dari ayat tersebut. Karena kadang hukum tersebut berbentuk umum, ya, sehingga untuk menetapkan hukum yang tepat dalam ayat tersebut diperlukan ijtihad para ulama. Hukum yang ada di dalam Al-Quran memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberi hukuman. Nah, ini seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, kayaknya di kelas 10 kayaknya. Ada Ustaz bahas di kelas 10 mengenai hukum kisos, kemudian hukum jinayat, pencurian dan lain sebagainya. Ini hukum untuk mengadili sesama manusia. Karena supaya manusia ini hidup tentram, tidak ada kriminal di antara mereka. Hukum Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis, diantaranya jinayah, muamalah, munakahatar, faraid, dan jihad. Nah, hukum-hukum Islam mencakup di dalamnya jinayah seperti hukum tindak pidana, kemudian muamalah, hukum transaksi, jual beli dan lain sebagainya. Munakahat, hukum pernikahan juga diatur, yaitu dalam berkeluarga juga diatur dalam Al-Quran. Kemudian faraid juga diatur dalam Al-Quran. Faraid itu pembagian waris, juga diatur dalam Al-Quran. Kemudian jihad, bagaimana jihad yang benar juga diatur di dalam Al-Quran. Dan yang keenam, kisah umat terdahulu. Kisah umat terdahulu juga banyak diceritakan dalam Al-Quran sebagai motivasi untuk kita mencontoh mereka, bagaimana keimanan mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini banyak mengisahkan di dalam Al-Quran tentang dakwahnya para nabi. Karena umat Nabi SAW juga diminta diembankan amanah yang mulia ini, yang mana amanah ini dahulu Allah SWT embankan hanya kepada para nabi saja, yaitu tugas untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang dikeluarkan oleh Allah SWT untuk manusia mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, tugas ini tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu kecuali hanya umat baginda Nabi SAW. Dikarenakan umat Nabi SAW adalah umat yang terakhir, di mana ketika terjadinya suatu kerusakan, kemungkaran yang terjadi di muka bumi setelah baginda Nabi SAW, maka Allah SWT tidak akan turunkan nabi lagi, tidak akan Allah SWT utus rasul lagi, melainkan Allah SWT perintahkan kepada umat baginda Nabi SAW untuk mengajak sesama mereka. Nah, kemudian selanjutnya C, ya, dasar kehujahan Al-Quran. Dasar kehujahan Al-Quran. Abdul Wahab Khalaf, salah satu ulama usul, ya, mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Tidak ada isi Al-Quran tadi yang membuat kita ragu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dzalikal kitabu la raiba fih, dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya kitab itu Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil hujah ataupun dapat mengambil sumber hukum Islam, karena dalamnya tidak ada keraguan. Bahkan ketika seseorang ingin mengubah Al-Quran, dia tidak akan mampu. Di salah satu zaman khalifah, Ustaz lupa khalifah siapa, ketika dia mengajak seorang Yahudi untuk masuk Islam, dipanggil ke kerajaannya, maka dia pun enggan. Orang Yahudi ini enggan untuk masuk Islam. Akhirnya dia pun kembali. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, dia pun memeluk Islam dengan sendirinya. Maka khalifah tadi bertanya kepada orang Yahudi ini, wahai Yahudi, apakah engkau kenal dengan saya? Dahulu engkau pernah kupanggil ke
kekerajaan untuk kuberikan, kuajak engkau masuk Islam. Ya, kata Yahudi tadi. Terus kenapa engkau enggan? Yahudi tadi katakan dia enggan karena beberapa alasan. Tetapi khalifah tadi bertanya kepada Yahudi, wahai Yahudi, kenapa engkau masuk Islam dengan sendirinya tanpa diajak? Maka orang Yahudi ini katakan, wahai khalifah, sesungguhnya saya masuk Islam dikarenakan satu sebab. Dia katakan, pertama saya menulis Taurat. Ketika saya menulis Taurat, maka Taurat yang saya tulis tadi saya tambahkan dan saya kurangi. Dan saya tulis dalam jumlah yang banyak sehingga laku, habis terjual. Dan tidak ada yang komentar. Kemudian kedua, saya ambil kitab Injil, saya tulis kitab Injil tadi, dan ada yang saya tambahkan dan saya kurangkan dari kitab Injil tersebut. Dan terjual laku, habis. Tidak ada yang protes. Tetapi ketika Al-Quran saya ambil dan saya tambahkan beberapa huruf saja dalam Al-Quran, bukan kalimat, beberapa huruf, dan saya kurangi beberapa huruf, maka saya pun diprotes. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya para penghafal Al-Quran, dengan adanya pentarjih Al-Quran sekarang di Syria, di mana di ulama-ulama di negeri Arab ada namanya lajnah tarjih ataupun lajnah yang suatu lembaga yang mengemban ataupun dia memiliki kewajiban untuk mengecek Al-Quran, cross-check Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran itu betul-betul, kita baca sini dengan kata lain, Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah dan dinukil secara qat'i atau pasti. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Sementara Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai wahyu merupakan bukti kebenaran Nabi SAW sebagai utusan Allah. Tetap fungsi utamanya adalah sebagai sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama, Al-Quran juga diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar. Keberadaan Al-Quran sangat dibutuhkan manusia. Di kalangan Mu'tazilah dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-Quran bagi manusia. Sebenarnya ini pendapat yang keliru ya. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Mu'tazilah katakan Allah wajib menurunkan Al-Quran untuk pedoman manusia. Tidak mesti. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan karena atas kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kewajiban, tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dengan segala daya dan yang dimilikinya tidak dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Bagi kaum Mu'tazilah, Al-Quran berfungsi sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal fikiran. Karena Mu'tazilah ini mereka menggunakan akal terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai pengesah, ya. Oke, kata Al-Quran. Oke, yang kau pilih itu betul. Di dalam Al-Quran terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum, yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadis. Terkadang ada makna di dalam Al-Quran yang tak bisa dipahami langsung kecuali dijelaskan oleh hadis baginda Nabi SAW. Seperti ayat perintah sholat ya, simpelnya seperti ayat perintah sholat. Allah perintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Berapa jumlah rakaat yang kita tunaikan untuk sholat? Tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Berapa jumlah zakat yang kita keluarkan? Tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Harus dijelaskan dengan hadis Nabi SAW. Sehingga hadis Nabi SAW menjelaskan, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kita lihat sholat Nabi SAW ada berapa? Ada 5 waktu.
kita lihat bagaimana Nabi SAW mengeluarkan zakat. Nah, zakat itulah yang dijelaskan oleh hadis. Jadi terkadang ada makna-makna dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dipahami secara langsung. Oh, masih panjang ya, masih panjang. Udah setengah jam. Nah, kita tutup karena ini daring ya. Kalian nanti kuota kalian habis nontonnya. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang, masih dalam dasar kehujatan Al-Quran. Mengenai petunjuk Al-Quran terkadang memang bersifat global. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami pelajaran kita. Bahwasanya nanti antum baca-baca dulu sebagai bayangan. Nanti insya Allah kedepannya kita setelah ini kan kita buka diskusi di grup untuk tanya jawab jika ada yang masih belum dipahami, jika ada yang mungkin kalian masih bertanya-tanya dalam apa yang sudah Ustadz jelaskan tadi, insya Allah akan Ustadz bahas di grup. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.